tampilkan. Artis satu lagi tampilkan. Nanti lagi. Nanti. Terima kasih Pak Bimo dan para pimpinan anggota Komisi 6 yang saya hormati, Saudara Menteri Investasi, Kepala BKPM, para deputi, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Coba tampilkan dulu halaman 1. Halaman 1 coba tampilkan. Halaman 1. Foto. Coba fotonya lihat. Nah, coba fotonya dulu tampilkan. Yang gede. Ini yang menurut saya dari seluruh halaman yang menarik foto ini. Luar biasa. Fotonya memberikan keyakinan kepada forum ini bahwa 100,6% betul-betul bisa diwujudkan. Nah, jadi saya memberikan apresiasi atas capaian yang di luar dugaan sebetulnya, karena Renstra mentargetkan 900 tetapi dapat dicapai 1239. Jadi ini luar biasa, yang tentu menjadi prestasi tersendiri buat Bung Bahlil, Menteri Muda dari kawasan Timur, aktivis organisasi yang juga ternyata mampu untuk bisa membawa investasi lebih baik. Saya harus memuji saudara dengan tingkat kemampuannya ini. Namun demikian tentu saya juga akan mempertanyakan beberapa aspek, terutama terhadap realisasi. Jadi kalau disebutkan bahwa 2024 ini tercapai 1.207,2 triliun, ini bisa kalau saya 3 kategorikan mungkin ya. Pertama, kategori yang terrealisasi di 2022, karena kita evaluasi tahun 2022. Ada berapa sesungguhnya yang direalisasikan di tahun 2022. Kemudian yang outstanding sampai 2023, ini mana saja yang outstanding. Atau yang baru hanya komitmen gitu ya. Yang baru hanya komitmen, mungkin saja investasi akan terrealisasi di 2024. Atau barangkali yang 1.207,2 triliun ini yang 124,7% dari target RPJMN ini betul-betul terrealisasi 2022. Nah, ini yang menurut saya supaya relevan antara capaian ini dengan fotonya yang tadi di depan itu, gitu ya. Karena fotonya sangat meyakinkan kita bersama. Yang kedua, yang menjadi pertanyaan saya, secara kuantitas memang angka ini memberikan dorongan atau dukungan terhadap nilai investasi yang mendongkrak terhadap pertumbuhan, karena investasi adalah salah satu instrumen untuk mendongkrak tingkat pertumbuhan selain daya beli, ekspor, net ekspor atas impor, kemudian government spending. Investasi tentu akan membuka ruang pekerjaan. Oleh karenanya secara kualitas investasi, kalau tadi disebutkan ada meningkatkan sekitar 1.305.000 pekerja yang bisa ditampung dengan besaran investasi ini, apakah betul-betul dapat direalisasikan? Ini kan nilai estimasi menurut saya. Jadi ada orang yang mau investasi membuat smelter, investasinya nilainya sekian, kebutuhan anggarannya sekian, kebutuhan pekerjanya sekian. Nah, kalau secara kuantitas tadi besaran itu tercapai, apakah secara kualitas memang memberikan dukungan terhadap ruang pekerjaan bagi anak bangsa Indonesia? Karena terlepas dari apakah itu hoax atau benar, bahwa investasi Cina misalkan, Tiongkok, selalu
dibarengi dengan para pekerjanya yang dari Tiongkok. Jadi kalau tadi investasi Tiongkok itu nomor 2 rata-rata dibandingkan dengan negara-negara lain, tentu apakah benar atau tidak? Setiap investasi Tiongkok selalu dibarengi oleh tenaga kerjanya. Nah, sehingga mengurangi dari tingkat kualitas investasi yang diharapkan sebetulnya investasi adalah ruang pekerjaan baru bagi anak-anak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saya beri keyakinan bahwa kalau target 2022 dengan 1.207,2 triliun benar-benar bisa menyerap tenaga 1.305.000 satu orang. Ada satu orangnya lagi, satu orang di ujungnya. Ini mohon saya minta keyakinan untuk bisa memahami apa yang tertera di dalam presentasi ini. Terkait dengan WTO, saya setuju Pak Bahlil. Ini adalah negara-negara kita, bangsa-bangsa kita, sumber daya kita. Mereka negara-negara maju itu dulu menggali sumber daya, potensi sumber daya alamnya, mereka mendahului kita. Sekarang sudah habis. Mereka juga memproteksi sumber daya alamnya. Bahkan ketika sawit merajai di pasar internasional, mereka memprotek terhadap sumber daya alam mereka. Sehingga kita selalu ditekan dari sisi lingkungan, ditekan dari sisi kesehatan untuk sawit. Nah, oleh karenanya kesempatan sekarang kita melakukan investasi dan masuk dalam pasar internasional dari sisi sawit, menurut saya ini adalah kesempatan untuk meyakinkan nothing. WTO berpolitik untuk komoditas-komoditas strategisnya mereka. Jadi menurut saya memang harus ada perlawanan. Gitu. Jangan sampai seperti Pak Bahlil naik tangga, orang lain sudah nyampe di atas, karena negara maju sudah melewati masa kejayaannya, negara berkembang ingin maju, tangganya dijatuhkan supaya tidak naik di atas. Ini yang menurut saya juga harus ada konsepsi yang lebih jelas, yang lebih terukur, dan berargumentasi secara tepat menghadapi WTO. Kemudian saya juga melihat terhadap pertumbuhan PMA, Pak Bahlil. Jadi kalau saya mengukur, ini bukan membandingkan ya, mengukur saja dari sisi data. Penanaman modal asing, durasi tahun 2000 ini bersumber dari World Bank, Bank Indonesia dan BPS. Pada tahun 2004 sampai 2014 itu 177%. Dan saya coba mengumpulkan data dari World Bank, Bank Indonesia dan BPS, 2014 sampai 2021 ini baru mencapai 11% PMA. Jadi mudah-mudahan kalau ketambah yang 2022, grafiknya terlihat naik gitu ya, karena agresif di tahun 2022 ini agresif gitu ya. Nah, sehingga mudah-mudahan ini terdongkrak. Namun paling tidak bahwa pertumbuhan 10 tahun itu bisa equal lah dengan pertumbuhan 10 tahun sebelumnya gitu. Mungkin di BKPM ada datanya lah, Pak Sekjen dan kawan-kawan yang tentu di birokrasi awalnya sudah mengikuti sejak awal, bisa memfeeding juga ke Pak Bahlil, memfeeding ini data yang memang pertumbuhannya bisa kita lihat antara durasi tahun tertentu. Ini saya kira juga bisa menjadi ukuran bahwa harus ada tekanan yang kuat terhadap investasi. Hilirisasi saya kira sudah sangat baik sehingga meningkatkan daya saing lokal kita, tidak hanya sekedar menjual tanah air, tetapi kita menjual value kepada luar. Kemudian data yang disajikan oleh Pak Bahlil untuk mana tadi yang disisakan untuk teman yang lain, Pak? Sedikit ya. Yang 69 proyek peta peluang investasi tahun 2022. Tadi disebutkan di sini kan ada 69 ini. Apakah 69 proyek 2020-2022 ini terrealisasi semua atau tidak? Karena ini sudah dicantumkan
di halaman 13. Jadi mohon mana yang yang sudah selesai, mana yang sedang ongoing ya, yang ongoing, dan mana yang outstanding. Ini juga untuk memastikan bahwa betul-betul ini memiliki kualitas. Yang terakhir, saya mendukung penuh lah terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Investasi. Dan agresivitas itu penting, karena kalau tidak dengan cara itu, saya kira kecil kemungkinan kita bisa bersaing di kancah dunia internasional. Oleh karenanya saya mengusulkan kalau bisa anggarannya Kementerian Investasi ini agak dinaikkan lah, apalagi serapannya luar biasa, 97% lebih serapan di tahun ini, sehingga saya melihat sangat layak, 97,41%, sehingga sangat layak lah untuk penganggaran selanjutnya, Pak Sekjen. Yakinlah di birokrasi, karena menteri ini kan ya mainnya main di tingkat level tinggi gitu. Tapi di main perencanaan anggarannya ini harus lebih kuat gitu. Jangan sampai kemudian justru mundur kembali. Targetnya semakin digenjot, targetnya 1.400 triliun, tapi anggarannya flat di sini. Nggak kuat nanti nopangnya gitu loh. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus menjadi total football di Kementerian Investasi, apalagi status kementeriannya sekarang sudah naik, status institusinya sudah naik, sehingga anggarannya saya kira perlu mendapatkan perhatian dari sekarang, dari mulai musrenbang, sehingga betul-betul nanti bisa terrealisasi. Dibuat perbandingan Pak Bahlil, kalau anggarannya dulu tuh hanya 2021 tuh 834, kemudian bisa mencapai 9715, dapat investasinya 800, 2022 investasinya bisa 1200 lebih, dengan serapan 97 dibandingkan angkanya, sehingga sangat layak bahwa misalkan Kementerian Investasi tambah 1 triliun misalkan anggarannya. Ya, itu yakin, tapi jangan karena retorika dan sesuatu yang tidak terukur, ya saya yakin tidak akan bisa dinaikkan lagi. Oleh karena itu kita dorong supaya betul-betul investasi tentu bukan hanya bermanfaat bagi prestasi di Kementerian Investasi dan BKPM, tetapi lebih fundamental adalah bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Andre, pimpinan.